Wah, ini mah udah fix lah ya. Ini permainan orang dalam lah ya. Permainan orang yang bekerja sama dengan orang kos-kosan lah gitu ya. Dimana netizen menyoroti bahwa CCTV-nya itu ada yang kepotong. Apakah yang memotongnya pihak kepolisian ataukah pihak indekos? Ataukah kedua-duanya? Entahlah ya. Mari kita pantau terus guys ya. Tapi memang ya, kenapa ya selalu kalau kasus pembunuhan yang gede-gede kayak gini, kenapa sih kayak polisi itu gak bisa transparan, ataupun kayak seolah mau membodoh-bodohi masyarakat gitu, seolah mau membodoh-bodohi netizen gitu ya kan, dengan mengkat-kat CCTV gitu. Kayak CCTV yang si Arya sebelum dia meninggal kan dia masih buang sampah. Nah itu kenapa tidak disoroti sampai jendela-jendelanya gitu, kenapa di-cut gitu sampai pintunya gitu kan. Terus begitu besok paginya CCTV-nya langsung posisinya berbeda gitu. Nah inilah penegak hukum di negeri ini tuh ya masih bisa disetir dengan uang. Itu salah satu buktinya. Kalau ini kasus nggak jalan mandek gitu, fix permainan orang atas ya, yang either kerja sama ya pasti melibatkan polisi lah. Kalau bapak kos mah nggak mungkin ya, bapak kos doang nggak mungkin ya kan, pasti bapak kos takut juga dirinya jadi tersangka gitu kan, pasti menyerahkan bukti CCTV itu full gitu ya kan. Gak mungkin dong pihak kos bisa memanipulasi itu ke polisi kan, jamnya kan terlihat ya. Jadi kalau feeling gua mah ya ini permainan kerjasama polisi dan orang atas ya. Tewas karena jadi saksi TPPO Kamboja. Diplomat muda Arya sebelumnya memang diketahui pernah menjadi saksi tentang TPPO ataupun perdagangan orang. Nah, tidak lama dari itu, diplomat muda ini diketahui sudah meninggal dunia di kamarnya dalam keadaan yang mengerikan. Wajahnya dilakban penuh. Dan menurut keterangan polisi ada sidik jari di lakban. Tapi katanya itu sidik jarinya sendiri. Ini seperti tidak masuk akal. Masa iya seorang diplomat muda bunuh diri dengan melakban seluruh wajahnya? Atau jangan-jangan ini adalah kasus yang memang sudah direncanakan dan ditutup-tutupi supaya tidak ada kasus besar yang dibongkar oleh diplomat muda ini. Apa pendapat kalian? Ya, saya melihat ada 3 perspektif yang kita bisa belajar dari kasus ini. Yang pertama terkait dengan pembunuhan. Itu yang harus diungkap lebih jauh oleh pihak kepolisian. Lalu yang kedua tentang suicide ya, tentang bunuh diri. Ini juga harus dibuktikan lebih mendetail oleh pihak kepolisian. Dan yang ketiga adalah kemungkinan racun. Ini juga bisa karena dalam beberapa jam sebelumnya korban masih sempat makan seperti itu. Nah ini harus dibuktikan dengan toksikologi forensik ya. Jadi dari pihak kepolisian ini harus memberikan detail dari hasil penyelidikan yang dilakukan sekarang. Wajar saja jika banyak pihak yang menduga kematian diplomat muda Arya Daru sangat berhubungan dengan apa yang dikerjakannya, yaitu melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Saya mendukung pihak kepolisian, semoga bisa dan segera mengusut tuntas dan mengungkap penyebab kematian Arya Daru dan membongkar sindikat-sindikat mafia perdagangan orang. Walaupun tidak terkait dengan Arya Daru, kematian Arya Daru, meskipun terkait, bahwa sindikat-sindikat tindak pidana perdagangan orang ini harus dibongkar habis dan diberikan sanksi dan dihukum. Mulai dari agen-agen yang mendapatkan keuntungan memberangkatkan orang-orang warga negara Indonesia ke Kamboja, mulai dari pihak-pihak yang saat ini ada di Kamboja dan mendapatkan keuntungan dengan adanya perdagangan manusia ini. Pemerintah Republik Indonesia harus proaktif. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan pihak kedutaan dan diplomat-diplomatnya. Saya mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan terbunuhnya salah seorang diplomat muda Indonesia, Arya Daru, yang kabarnya beliau sempat menangani dan sebagai saksi kunci kasus tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa saya melihat sendiri bagaimana warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Bahwa saya yakin sekali ada jaringan yang kuat
dan jaringan yang luas yang bisa saja ini dibackingi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Karena itu, tindak pidana perdagangan orang ini adalah permasalahan serius. Kasihan warga negara Indonesia yang ada di Kamboja yang tidak bisa pulang, diperjualbelikan, harus membayar denda, harus membayar hutang, sakit, sementara pemerintah kita tidak aktif, termasuk diplomat kita, pihak kedutaan juga tidak bisa proaktif untuk menyelamatkan mereka. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmennya Arya ya, Arya Daru ya. Ditemukan sidik jari di lakban Arya Daru ya. Nah, ini kita lihat beberapa infonya terkait kematian Arya ya, yang penuh misteri ini guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Guys, info terbaru, fakta terbaru dari kasus Arya Daru, pengayunan 39 tahun diplomat muda Kemenlu yang ditemukan tiada di kamar kosannya. Polisi sudah lakukan olah TKP dan ditemukan sidik jari yang tertera di lakban yang melilit kepala korban. Dan tidak ada satupun barang berharga yang hilang di kosan tersebut. Dan posisi door lock serta smart lock sudah pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah setelah dilakukan otopsi, hasilnya menemukan bahwa tidak ada satupun luka memar di sekujur tubuh korban. Dan yang paling menggembirakan adalah kemajuan dari kasus ini adalah beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan korban membuang sampah keluar kamar. Ini membuktikan bahwa korban tidak sedang dalam kondisi psikologis yang terganggu ketika sebelum kejadian tersebut. Semoga ini adalah berita kemajuan selanjutnya. Wow. Waduh. Ini ada berita lagi guys. Rekaman CCTV pelaku Arya Daru diplomat ya. Kemenlu dihapus tapi polisi bisa memulihkan rekaman CCTV itu guys. Dan setelah diputar rekaman CCTV-nya ternyata pelaku adalah orang dekatnya katanya gitu ya. Dan parah cuy, kaget gue melihat pelaku melakukan aksinya lewat belakang kos. Kalian yang penasaran lihat di bioku. Apa ini? Beritanya aku dapat dari @berita.viral.news2 ya di TikTok. Ini rekaman CCTV pelaku. Ini kayak bukannya si Aryanya sendiri ya yang baju putih ini. Kalian bisa melihat nggak sih ini? Nah, ini kita lihat lagi guys. Lo tahu gak? Orang meninggal di kamar terkunci, kepalanya dilakban. Ini kasus penuh misteri. CCTV nunjukin Arya keluar kamar, balik lagi 3 menit, habis itu gak kelihatan lagi. Rekaman jadi bukti penting. Ngelakban kepala sendiri itu susah. Biasanya butuh bantuan atau kondisi gak sadar. Ini fakta dari ilmu forensik. Pintu kamar dikunci dari dalam, tapi ada teknik mengunci terbalik. Pelaku bisa menguncinya dari luar pakai alat. CCTV punya blind spot. Pelaku bisa masuk lewat situ. Data digital bisa dihapus atau dimanipulasi. Ini hal umum di penyelidikan forensik digital. Arya diplomat, punya akses info penting dan rahasia. Orang kayak dia sering jadi sasaran ancaman politik. Nah, ini dia guys. Ya, dari rekaman CCTV 1 nih ya. Ini rekaman CCTV 2 guys. Ya. Tuh lihat ini 2 rekaman CCTV waktu pelaku ingin melakukan aksinya memasuki ruangan diplomat Kemenlu Arya Daru. Dalam rekaman itu pelaku masuk melalui jendela belakang paras sih sampai wajah korban penuh korban. Kalian penasaran? Nah, ini guys, apakah ini benar CCTV-nya guys? Rekaman CCTV-nya kalian bisa melihatnya ini. Tapi ini dari bentuk kepalanya kayak Arya sendiri sih menurut aku ya. Tapi ini lebih kurus ya. Nah, ini kita lihat seperti apa lagi guys. Saat ini sedang dilihat oleh para scammer. Oke, teman-teman, banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa ada job translator. Ini sangat mengerikan sekali buat kalian semua ini yang pernah bekerja di luar negeri, khususnya yang ada di Singapura, Taiwan, ataupun Hong Kong. Karena job translator itu yang bisa bahasa Mandarin, Kantonis, ataupun bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba tahu-tahu dibawa ke Kamboja. Jadi ini ingat-ingat buat kalian semua bahwa apa yang kalian lakukan di media sosial itu, status kalian itu dibaca oleh orang-orang yang ada di Kamboja yang ingin mencari mangsa. Hati-hati teman-teman, status kalian itu saat ini sedang dilihat oleh para scammer. Tuh.
kalian udah tahu belum kasus diploma viral Fokus yang ke masih topik putih menjadi pakai misteri? masker Ada yang buka seorang pintu diplomat kosan. muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kepala terlilit lakban. Lebih aneh lagi, kamar kosnya juga menggunakan fingerprint, jadi nggak semua orang bisa masuk. Gak ada jejak masuk paksa, gak ada teriakan, dan kejadiannya itu baru banget Selasa pagi 8 Juli 2025. Tuh. Nah, diperhatikan kamera yang merekam di situ sangat jelas terlihat pelakunya. Dia keluar ya. Serem juga ya. Guys, ini kita masih ngebahas tentang kasus kematian seorang diploma muda, yakni diplomat Kemelu atau Kementerian Luar Negeri berinisial ADP dengan wajah terlilit lakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Dan hari ini polisi berhasil menemukan temuan terbaru di kasus kematian diplomat muda Kemelu, di mana hari ini polisi memeriksa istri dan rekan korban sebagai saksi. Dan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono mengatakan pihaknya telah memeriksa istri korban dan berdasarkan keterangannya, korban disebut memiliki riwayat sakit GERD dan juga kolesterol. Dan tentunya hasil pemeriksaan hari ini itu akan dikumpulkan sebagai bukti dan juga akan dipadukan dengan hasil otopsi jenazah nantinya. Dan ini nih yang jadi pembahasan dan pertanyaan banyak netizen tentang CCTV di kamar kos tersebut. Karena ada dua point of view CCTV yang berbeda ya. Yang pertama malam hari itu CCTV-nya nyorot tidak dengan jendela ya. Dan yang kedua pas siangnya ketika ada dua saksi itu masuk ke kamar korban, CCTV menyoroti jendela dan pintu kamar kosan. Sementara CCTV malamnya itu sebelum korban ini ditemukan tewas ya, CCTV-nya itu tidak mengarah ke jendela dan juga pintu. Dan ini juga menjadi pertanyaan banyak netizen, apakah ada rekaman CCTV yang menyorot ke jendela dan juga pintu kosan dari korban. Kalaupun memang rekaman itu ada, semoga rekaman ini atau rekaman CCTV ini bisa menjadi bukti dan bisa membantu kepolisian untuk bisa lebih mudah mengungkapkan kasus kematian dari diploma muda Kementerian Luar Negeri ini. Jangan-jangan dia dijebak ya, kalau emang ini kasus pembunuhan gitu ya. Arya dijebak untuk datang ke Jakarta ya. Ini kalau nggak salah kejadian di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk dijebak terus kayak apa ya? Sepertinya orang dalam gitu loh guys ya, orang dalam dari kosan itu sepertinya ya. Soalnya CCTV kok bisa bergeser gitu ya, antara tadinya pintunya tidak terlihat, terus paginya pas dua orang itu mau berusaha membuka CCTV itu untuk membuktikan kalau dua orang itu tidak bersalah gitu loh guys ya. Untuk membuktikan ya kalau dua orang itu tidak melakukannya, bukan pelaku lah gitu loh. Apakah ini sebagai apa ya? Takutnya sehujan juga sih guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat beberapa infonya terkait kematian ini, apakah ada hubungan dengan TPPO ya? Apalagi TPPO itu adalah mafianya sangat-sangat kejam ya. Mereka menjual, memperdagangkan orang dan menjualnya ke Kamboja. Dan wah, ini parah banget sih ya guys, kalau emang ada sangkut pautnya dengan TPPO. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.